Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang menggugah hati. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah kisah luar biasa tentang ribuan tentara Amerika Serikat yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak kisah menginspirasi ini hingga selesai. Michael Barnes adalah seorang pria berusia 48 tahun yang lahir di Alexandria, Louisiana. Ia tumbuh dalam keluarga Kristen Lutheran yang sangat taat. Kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan nilai-nilai keagamaan, seperti rutin menghadiri kebaktian di gereja hingga 3 kali sepekan dan berdoa bersama keluarga setiap malam. Pendidikan agamanya semakin terasa saat ia menempuh studi di Jarvis Christian College, salah satu kampus agama terkenal di Texas. Di sana, ia tidak hanya belajar secara akademis tetapi juga memperdalam keyakinannya. Setelah lulus, Michael memilih menjadi guru biologi di sebuah sekolah dasar di kampung halamannya. Namun, dunia pendidikan tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Melihat murid-muridnya yang hidup dalam kemiskinan dan kurang perhatian dari orang tua membuatnya frustrasi. Hanya dalam waktu 6 bulan, ia memutuskan berhenti dari profesi itu. Di usia 23 tahun, dengan tekad mencari jalan baru untuk membangun dirinya, Michael memutuskan bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat. Ia berharap dunia kemiliteran dapat memberinya kedisiplinan, kebijaksanaan, dan pengalaman hidup yang akan membuatnya menjadi pribadi yang lebih matang, bahkan mungkin menjadi guru yang lebih baik di masa depan. Namun, kehidupan militernya akan membawa perjalanan spiritual yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Saat ditugaskan di Baumholder, Jerman, Michael Barnes bekerja di bagian perawatan kendaraan tempur. Dalam kesehariannya, ia berinteraksi dengan berbagai macam tentara dari latar belakang yang berbeda, termasuk seorang tentara muslim yang sangat vokal tentang agamanya. Tentara muslim ini seringkali membicarakan keagungan Islam di depan tentara lain, sesuatu yang membuat Barnes merasa terganggu. Baginya, cara tentara muslim itu memuji agamanya terdengar seperti bentuk arogansi, dan Barnes tidak bisa menoleransi hal semacam itu. Merasa kesal dengan sikap tentara tersebut, Barnes memutuskan untuk menantangnya dalam debat terbuka. Ia berniat menggilas keyakinan tentara muslim itu dan membuktikan bahwa pandangannya salah. Dengan percaya diri, Barnes mengundang sekitar 30 tentara lainnya untuk menyaksikan debat tersebut di sebuah ruang rapat, berharap dapat mempermalukan lawannya di depan umum. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tentara muslim itu, dengan tenang dan percaya diri, menyajikan fakta-fakta tentang Islam yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh Barnes. Mulai dari konsep ketuhanan yang logis, ajaran moral yang universal, hingga kontribusi peradaban Islam dalam ilmu pengetahuan, semua disampaikan dengan argumen yang kuat. Barnes, yang awalnya datang dengan niat mengalahkan, mendapati dirinya tertegun. Semua fakta itu membuatnya tidak hanya kehabisan kata-kata, tetapi juga mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Debat yang awalnya dirancang untuk mempermalukan orang lain justru menjadi titik awal perjalanan spiritual yang tak pernah ia duga sebelumnya. Setelah debat yang mengubah pandangannya tentang Islam, Michael Barnes mulai menjalani perjalanan spiritual yang mendalam. Setiap malam hingga larut, ia membaca tentang Islam dan membandingkannya dengan agama lain. Hari-harinya diisi dengan pencarian jawaban atas pertanyaan yang terus berputar dalam benaknya. Ia ingin memastikan bahwa langkah yang akan diambilnya adalah langkah yang benar. Perjalanan ini memakan waktu 2 tahun. Selama itu, ia semakin yakin bahwa Islam adalah jalan hidup yang benar. Hingga akhirnya, tanpa keraguan lagi, ia memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan resmi menjadi seorang muslim. Ia mengganti namanya menjadi Khalid Sabas, sebuah nama yang melambangkan perjalanan barunya sebagai seorang muslim. Namun, keputusannya ini tidak serta-merta diterima oleh keluarganya. Awalnya, keluarganya tetap memanggilnya Michael, seolah menolak perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dibutuhkan bertahun-tahun hingga mereka benar-benar menerima identitas barunya. Kini, keluarga Khalid bahkan membuat lelucon tentang kebiasaannya sebagai seorang muslim. Mereka meledeknya setiap waktu sholat tiba atau bercanda soal makanan halal dengan menyebut sosis babi. Di kemiliteran, tantangan serupa juga ia hadapi. Meskipun sudah menjadi muslim, Khalid mendapati bahwa atasan dan sistem di sekitarnya seolah tidak peduli dengan keyakinannya.
Daging babi tetap disajikan untuknya dalam makanan sehari-hari. Ia terpaksa menahan lapar daripada memakan bacon yang tidak halal. Berkali-kali ia mengeluh kepada atasannya, namun suaranya tidak didengar. Semua cobaan ini tidak membuat Khalid goyah. Sebaliknya, pengalaman ini justru semakin menguatkan imannya. Ia belajar menghadapi tantangan dengan kesabaran dan tetap teguh pada keyakinannya. Meskipun lingkungan sekitarnya tidak memudahkan, perjalanan spiritualnya menjadi bukti bahwa hidayah Allah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja, serta betapa pentingnya keistiqomahan dalam mempertahankan keimanan. Ketika Khalid Sabas merasa tidak ada jalan keluar atas tantangan yang ia hadapi terkait keyakinannya, ia memutuskan untuk mengadukan masalahnya kepada Chaplain, seorang pembimbing agama dalam militer Amerika Serikat. Saat itulah ia mengetahui bahwa ada lowongan untuk Chaplain Islam di militer. Informasi ini membuka mata Sabas terhadap peluang baru. Ia merasa ini adalah jalan yang ditunjukkan Allah untuk mengabdikan hidupnya, tidak hanya sebagai seorang muslim, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual bagi rekan-rekannya di militer. Sabas pun memutuskan untuk mengejar posisi tersebut. Ia bertekad menjadi Chaplain Islam, sebuah keputusan yang mengubah arah hidupnya secara mendalam. Setelah melalui berbagai pelatihan dan seleksi, Khalid Sabas akhirnya diterima. Ia mulai menjalani peran ini dengan penuh dedikasi, membantu sesama prajurit muslim menjalankan keyakinan mereka dan memberikan nasihat spiritual kepada siapapun yang membutuhkannya. Selama 26 tahun karir militernya, 18 tahun diantaranya ia jalani sebagai Chaplain Islam. Sabas telah menjalani 7 penugasan, termasuk ke wilayah-wilayah konflik seperti Irak, Kosovo, dan bahkan penjara Guantanamo. Dalam setiap penugasannya, ia membawa misi perdamaian dan keberanian, menunjukkan nilai-nilai Islam yang sejati. Keberadaannya menjadi pengingat bahwa Islam bukanlah agama yang perlu ditakuti, tetapi agama yang menawarkan kedamaian dan solusi spiritual, bahkan di tempat-tempat paling sulit di dunia. Perjalanan hidup Sabas adalah bukti kekuatan iman dan komitmen. Dari seorang pemuda yang awalnya skeptis terhadap Islam, ia berubah menjadi seorang pemimpin spiritual yang dihormati di salah satu institusi paling keras di dunia. Dengan segala tantangan yang telah ia lalui, Khalid Sabas tetap berdiri teguh sebagai simbol keberanian dan integritas dalam mempertahankan keyakinan di tengah tekanan. Sejak menjadi Chaplain, tugas Khalid Sabas bukan hanya membimbing para tentara Muslim Amerika Serikat untuk menjalankan ibadah mereka, tetapi juga memberikan nasihat dan dukungan kepada tentara dari berbagai keyakinan. Ia menjadi tempat curhat bagi mereka yang menghadapi tekanan hidup, trauma, atau masalah lainnya. Dengan pendekatannya yang penuh empati dan bijaksana, tidak jarang tentara yang ia bimbing akhirnya menemukan ketenangan dalam Islam dan memutuskan untuk menjadi mualaf. Awal tahun ini, sebuah pencapaian besar dalam karir Sabas terjadi. Ia ditunjuk menjadi Chaplain untuk seluruh divisi militer Amerika Serikat, mencakup lebih dari sekadar Angkatan Darat. Berita ini menjadi momen penuh sukacita baginya. Dengan tanggung jawab yang lebih besar, Sabas kini memiliki peluang lebih luas untuk membantu prajurit dari berbagai latar belakang agama, termasuk mereka yang ingin mendalami Islam. Dari posisinya, ia terus menginspirasi ribuan tentara Muslim yang saat ini tercatat lebih dari 6.000 orang di militer Amerika Serikat. Menurut data Departemen Pertahanan, banyak di antara mereka yang merasa lebih percaya diri menjalankan ibadah dan identitas mereka sebagai Muslim. Berkat bimbingan Sabas, lebih dari sekadar seorang pemimpin spiritual, ia adalah simbol kekuatan iman dan toleransi dalam institusi yang sering menghadapi stigma terhadap Islam. Kisah Khalid Sabas adalah bukti bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Meskipun melalui rintangan yang berat, ia menunjukkan bahwa dengan keikhlasan dan keteguhan, seseorang dapat menjadi agen perubahan yang membawa pesan damai dan persaudaraan, bahkan di lingkungan yang keras seperti militer. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat bahwa hidayah Allah dapat datang kepada siapa saja dan di mana saja. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan tulis sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten berikutnya.